Selamat pagi, selamat bergabung untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Bapak Rektor Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, teman-teman mahasiswa sekalian yang kami banggakan, sahabat pemilih. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita semua berkumpul secara virtual untuk menghadiri kegiatan pendidikan pemilih sesuai dengan undangan kami bagi teman-teman sahabat pemilih lingkungan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka untuk mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari literasi demokrasi dan kepemiluan. Pak Ketua yang kami hormati, Pak Rektor yang kami hormati, serta adik-adik yang kami banggakan, sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini, dari pemilu 2019 menuju pemilu 2024, maka hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber apa saja yang sudah kita lewati bersama di tahun 2019, bagaimana peran serta masyarakat, peran serta mahasiswa, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong sekaligus menyukseskan pemilu 2024. Untuk mempersingkat waktu, untuk membuka kegiatan ini, kami mohon kesediaan Bapak Rektor IKTL untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Pak Kristo, apakah suara saya terdengar? Silakan. Kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya didengar, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar suaranya. Halo? Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, yang KPU Kabupaten Lembata yang sempat bergabung dalam virtual meeting pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang sementara bergabung di Google Meeting kali ini. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, berkat, penyertaannya, dan ridhonya. Dia kembali mempertemukan kita dalam Google Meeting pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, evaluasikan usulan perubahan untuk pemilu pada tahun 2024 dilaksanakan secara serentak dari pileg pilkada serta desain surat suara untuk pemilu berikutnya, mewujudkan teknis penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024
lalu yang terlalu kompleks dan berdampak. Pemetaan masalah dan wujud rekomendasi yang pas akan membuat hal-hal yang tidak terulang lagi pada pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, harapan saya Kabupaten Flores Timur, misalnya melihat background para kandidat yang mencalonkan diri, alasan diadakannya sosialisasi pilkada pada hari ini terjadi di kampus kita dikarenakan kampus merupakan tempat yang netral. Selain itu juga mengharapkan bahwa semua aktivitas dalam proses pemilu demokrasi. Suara pemilih menentukan masa depan bangsa. Pemilih yang mandiri ikut serta dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilihan dan tidak terpengaruh pada mening politik. Peran dalam pemilu juga, mahasiswa sebagai pemilih akan partisipasi semakin berkualitas demokrasi. Saya berharap generasi muda mahasiswa juga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, serta memahami dengan baik visi dan misi dan program kerja kandidat yang akan dipilih nanti. Selain menjadi agen perubahan, mahasiswa juga memiliki idealis yang tinggi dan bisa menyuarakan bagaimana segala ujaran dia berituang. Bapak, Ibu, dan saya banggakan, mahasiswa pemilih harapan mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Semoga hari ini demikian beberapa hal yang mungkin saya sampaikan Pemerintah Tua Kabupaten Flores Timur yang sudah memberikan ruangan dan kepercayaan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa belajar pada tahun 2024. Dan sebagai pimpinan saya berharap kerjasama ini selalu dibangun terus-menerus ke depannya sehingga kita saling berkolaborasi dalam pikiran-pikiran untuk mencerdaskan seluruh masyarakat Kabupaten Flores Timur. Untuk itu, dengan memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta leluhur Lautana, saya membuka kegiatan pendidikan pemilih dengan tema Literasi Demokrasi dan Kepemiluan dari Pemilu 2019
menuju ke pemilu tahun 2024. Pada hari ini, Selasa 31 Agustus tahun 2021, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor IKTL, Pak Kristo Aran atas sambutannya. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi IKTL, izinkanlah kami menyapa teman-teman dengan sebutan sahabat pemilih. Sahabat pemilih ini merupakan suatu panggilan motivasi, panggilan di mana kami bangga akan keikutsertaan partisipasi teman-teman semua dalam kegiatan ini. Jadi kami telah mendesain kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam. Pemateri, narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit juga. Selanjutnya mungkin ada closing speech atau kata penutup dari Pak Rektor dan Pak Ketua. Untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah jam 10 lebih 18 menit. Kami langsung memberikan waktu kepada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ketua, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tirsa Claudia sebagai host kita pada sesi diskusi kita hari ini. Yang saya hormati Pak Rektor IKTL, selamat bertemu lagi ya. Ini pertemuan yang kedua tidak salah. Kemarin beberapa tahun yang lalu sempat kita ketemu di satu pertemuan ya di kantor daerah. Lalu setelah itu kita baku cari waktu yang baik untuk bisa ketemu, tapi kelihatannya waktu tampannya belum ada dan kita baru ketemu melalui media digital ya hari ini. Hormat Pak Rektor, juga yang saya hormati Civitas Akademika IKTL, para pejabat rektorat, para staf pengajar, para pegawai, adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat pemilih yang saya kasihi, rekan-rekan komisioner KPU Flores Timur, Pak Sekretaris dan para aparatur sekretariat KPU Flores Timur. Juga kami menyapa dengan hormat rekan-rekan dari KPU Mbata ya, yang juga bergabung, juga teman-teman KPU ataukah siapa saja yang bergabung dalam sesi diskusi kita ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu melalui media ini. Salve, salam, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ya untuk Pak Rektor IKTL, para pejabat rektorat yang kemudian sudah merespon dan menyediakan waktu untuk kami berbagi pengalaman, berbagi literasi terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Setelah hampir 1 tahun itu kami berikhtiar untuk mengunjungi kampus IKTL ya. Tetapi karena kita dihalangi oleh pandemi COVID, karena itu atas nama penegakan protokol kesehatan, niat-niat atau ikhtiar-ikhtiar itu tidak dapat dilaksanakan dengan cara luring atau tatap muka, dan karena itu ini opsi yang kita pakai untuk menjembatani kerinduan kami ya ke IKTL, juga bertemu para sahabat-sahabat pemilih untuk ya membagi prawacana, membagi gagasan-gagasan, membagi riwayat-riwayat, ataukah sekaligus literasi terkait dengan kepemiluan dan demokrasi pada umumnya. Nah, saya kira tema diskusi kita hari ini bukan hal yang baru,
Nah, karena itu peran kami hari ini sebenarnya hanya semacam kompresor ya, mengganti ulang angin yang sudah lama ini, kita kemudian ganti dengan angin yang baru, mengingatkan lagi, mendengarkan kembali ingatan-ingatan kita, ataukah pengetahuan-pengetahuan kita, informasi-informasi kita terkait dengan pemilu ya. Nah, karena itu sebelumnya saya juga mungkin mengatasnamai teman-teman keluarga besar KPU Flores Timur mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk siapa saja, para pejabat di sana, juga adik-adik mahasiswa yang kebetulan hari ini ulang tahun. Terima kasih, kami menyambut Anda kalian. Selamat ulang tahun pada hari ini, dan pastikan saja kalau seandainya kebetulan saja mahasiswa-mahasiswi yang hari ini misalnya baru genap 17 tahun misalnya, ya segera bersiap diri untuk menyambut pemilu 2024 nanti. Sebagaimana tadi Pak Rektor sudah antar kita dengan beberapa isu penting tadi. Nah, karena itu saya kira waktu kita 1 jam ini semacam membuka kelopak diskusi kita, untuk kemudian kita berharap nanti pandemi ini segera berlalu, sehingga ikhtiar kami untuk misalnya menjadikan kampus IKTL ini sebagai pioner berjalannya praktek-praktek demokrasi di Lowo Tanah Flores Timur itu bisa berjalan, tentu saja dengan berbagai ragam model-model kegiatan, salah satunya seperti ini hari ini. Nah, memang mau tidak mau model-model pengayaan literasi kepemiluan di era digital, apalagi di era pandemi ini, mau tidak mau ini opsi yang paling netral yang dapat kita buat pada saat sekarang begitu. Mau tidak mau ini kita semua terkendala dengan hal-hal menyangkut protokol-protokol kesehatan. Karena itu memang mau tidak mau kita memperkaya literasi tentang kepemiluan itu dengan cara-cara daring seperti ini. Nah, karena itu setidaknya saya menangkap dari Pak Rektor menyampaikan di pidato pembukaan tadi, tentu saja kita mungkin akan lebih banyak membagi literasi, pengalaman tentang praktek-praktek demokrasi, salah satunya yaitu melalui praktek-praktek pemilu di sini. Nah, karena itu mungkin nanti sesinya akan kami coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pemerintahan secara umum, ketatanegaraan, sistem kepemiluan secara umum. Kemudian yang paling penting adalah kami ingin mengecek bekerjanya sistem demokrasi ataukah berlakunya praktek-praktek demokrasi selama ini di kampus kita ya, di kampus kita IKTL. Baik itu terkait dengan hal-hal menyangkut kelembagaan kampus, proses demokrasi yang terjadi di kampus, maupun demokrasi yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat kita, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, terkait dengan terkait dengan pemilihan umum untuk para pengurus-pengurus senat atau pengurus-pengurus organisasi kemahasiswaan intrakampus, maupun nanti kita akan mengecek terkait dengan seperti apa bentuk atau wujud partisipasi dari Civitas Akademika sebagai satu dari 2 kampus yang ada di Karantuka ya, terkait dengan dukungan atau supporting terhadap perjalannya praktek-praktek demokrasi, terutama pemilu yang sehat dan bermartabat di Lowo Tanah kita, sebagaimana tadi Rektor sampaikan. Begitu. Termasuk kita mungkin akan coba membagi gagasan-gagasan, membagi prawacana-prawacana terkait dengan beberapa isu-isu yang berkembang saat ini, maupun isu-isu yang senantiasa selalu terjadi pada saat peralatan-peralatan pemilu ya. Misalnya tadi yang Pak Rektor sampaikan terkait dengan ternyata praktek-praktek money politik itu masih kentara ada di lingkungan kita ketika momentum pemilu itu terjadi. Baik itu pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun misalnya pemilihan kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota, maupun bupati dan wakil bupati misalnya. Itu ada isu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Isu yang berikut yang disampaikan Pak Rektor terkait dengan
terkait dengan pemilu reguler 5 tahunan, jadwal nanti tahun 2024, dan juga terkait dengan isu-isu ada desakan-desakan Jokowi 3 periode, misalnya. Ini juga saya kira isu-isu yang hendaknya ini menjadi hal yang kita dapat respon, termasuk juga hal-hal lain menyangkut tadi partisipasi mahasiswa. Seperti apa sih partisipasi mahasiswa yang kita harapkan dalam daya dukungnya terhadap bekerjanya sistem demokrasi ataukah pelaksanaan pemilu-pemilu di tingkat lokal. Kemudian yang berikut, tak kalah pentingnya adalah di 2024 ini boleh jadi prediksi kita adalah pemilu masih dalam tahapan-tahapan pandemi COVID. Nah, karena itu tentu saja dengan membandingkan dengan pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu atau pegelaran pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, terakhir tahun 2019, tentu saja ada 1-2 formula yang tentu saja bisa jadi berbeda terkait dengan bagaimana melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Termasuk juga bagaimana menggelar pemilu di era digital ini. Tentu saja secara teknis akan ada dorongan-dorongan terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pemilu dari yang sebelum ini dengan sistem-sistem pemilu di era digital ini. Nah, karena itu mungkin nanti kita coba akan mendiskusikan itu. Nah, saya kira itu poin-poin yang nanti akan kita diskusikan. Ini. Nanti saya coba mengantar mulai dengan beberapa isu-isu penting, poin-poin dasar sebagai hal yang membuka kelopak diskusi kita ya. Ini sekaligus, ini bukan hal baru, tetapi saya ingin semacam mengganti ulang angin saja. Andaikan itu di bahan dalam itu, kita mengganti ulang angin saja terkait dengan hal-hal dasar terkait dengan praktek-praktek demokrasi, lalu secara spesial itu mungkin praktek-praktek kepemiluan di kita ya. Gitu. Oke, nanti dapat dilihat di layar. Ya, ini ya, saya memulai dengan praktek pengalaman kemarin ya, pemilu di 2019 kemarin. Saya kira kita, ini dapat dilihat di layar ya ini ya, bisa ikut ya ini ya. Di 2019 kemarin saya kira ini bisa, beberapa konklusi saja, beberapa kesimpulan saja. Terakhir pemilu 2019 kemarin itu sebenarnya pemilu dari sejarah, dari riwayat itu kita pemilu nasional yang ke-12 dalam sejarah pemilu nasional. Kemudian secara khusus itu pemilu nasional ke-5 pasca reformasi. Kemudian juga pemilu nasional ke-4 pasca perubahan amandemen UUD 45 ya. Dengan sistem yang baru dari amandemen itu adalah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Kemudian kemarin di pemilu 2019 juga adalah pemilu nasional serentak pertama, yaitu penggabungan pileg dan pilpres. Yang bakalan nanti di tahun 2024 nanti itu dari kita ikuti dari sidang-sidang paripurna antara DPR, RI dan pemerintah. Itu rencananya seperti itu nanti di bulan Februari, tanggalnya belum pasti, antara kemarin sempat disebut tanggal 27 Februari, lalu digeser ke 28, terakhir yang kita dengar itu masih tanggal 21 Februari. Itu rencananya kita akan ikuti proses legislasi di para pembuat undang-undang, kemudian nanti rencananya pemilihan kepala daerah itu nanti akan terjadi pada tahun yang sama, tetapi di bulan November tahun 2024. Nah, sebagai informasi untuk mengingatkan saja, kemarin di tahun 2019 itu kita kenal ada sistem terkait dengan PT ya, presiden threshold itu 20%. Sampai 25% itu suara sah, ataukah kalau presiden threshold itu ambang batas partai politik ataukah gabungan partai politik untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau kita ikuti pembahasan di para pembuat undang-undang, kelihatan
angka ini belum dirubah, belum digeser juga. Kemudian untuk parliamentary threshold, ambang batas untuk parlemen itu 4% dari pemilu sebelumnya, 2014 kemarin itu 3,5%. Kemudian dari alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan juga 3 sampai 10 kursi. Kemudian kemarin secara khusus di pemilihan DPR, Bapak Ibu adik-adik sekalian, itu ada penambahan jumlah kursi DPR sebanyak 15 kursi dari semula itu 560 kursi ya kemarin itu menjadi DPR kemarin di 2019 itu kita pilih ada 575 DPR kemarin penambahan 15 kursi itu kemarin itu terdistribusi ke Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan NTB. Kemudian DCT legislatif itu kemarin wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu dia tidak omong tentang kewajiban. Dia hanya bicara tentang memperhatikan. Tetapi kemarin itu di undang-undang pemilu kemarin itu dia secara khusus ataukah ya semacam ada mainstream wajib itu terkait dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Setiap 3 orang bakal calon itu nanti ditata urutan dengan sistem pencalonan kemarin itu setiap 3 orang bakal calon itu terdapat paling sedikit 1 orang perempuan. Itu sudah rumus bakunya. Kemudian sebagaimana tadi Pak Rektor omong tadi kemarin itu di 2019 Bapak Ibu jangan kaget ada 81 narapidana korupsi itu ikut caleg kemarin itu. Di antara mereka itu juga bahkan ada yang terpilih kemarin. Kemarin kami punya tanggung jawab sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kami wajib mengumumkan kepada para pemilih, kepada khalayak, kepada publik, siapa-siapa para calon yang terkategori X narapidana korupsi. Itu kemarin 81 narapidana loh kemarin. Gitu. Memang undang-undang kita masih memungkinkan untuk para X narapidana korupsi itu bisa dicalonkan. Karena itu saya kira tadi ada hal penting yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi terkait dengan bagaimana cara cerdas memilih, yaitu ya paling tidak kita mengikuti, mengetahui, mengecek rekam jejak para bakal calon. Nah kalau kita milih para mantan koruptor, boleh saja beliau punya kecenderungan untuk bisa melakukan korupsi lagi karena jalan-jalannya dia sudah tahu. Kalau kita akan memilih para calon yang kemudian gemar dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, itu orang-orang yang tidak menghargai kemanusiaan. Nah, siapa tahu nanti besok-besok dia terpilih, dia akan kemudian terbayang lagi, dia kemudian akan mengulangi lagi hal-hal lama itu. Dia mungkin akan melakukan kekerasan makin tambah terhadap perempuan dan anak. Itu saya kira yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor tentang pentingnya kita, apalagi mahasiswa, sebagai pemilih cerdas itu wajib hukumnya untuk mengetahui rekam jejak para calon. Bahkan tidak hanya untuk di legislatif secara nasional, presiden dan capres, tetapi juga nanti ketika pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan DPRD provinsi, DPR kabupaten, kemudian DPD dan seterusnya. Lalu kemarin kita mengenal sistem pemilihan itu terbuka dengan suara terbanyak ya. Dia tidak dengan sistem nomor urut. Kemudian kemarin metode konversi suara, bagaimana suara-suara kemarin yang kita pilih melalui surat suara itu kemudian dikonversi menjadi kursi legislatif. Gitu. Itu dengan menggunakan metode sign leg murni ataukah pemeringkatan berdasarkan jumlah suara yang dibagi angka ganjil. Dia dulu itu 2014 masih mengenal sistem bilangan pembagi pemilih BPP. Kemarin itu dia tidak pakai lagi, kita sudah dikenalkan atau menggunakan metode sign leg murni. Kemudian dari aspek sumbangan dana kampanye, kemarin juga ada klausul terkait dengan bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Kalau pada pemilu sebelumnya itu sumbangan perseorangan maksimal 1 miliar, pada pemilu kemarin di 2019 itu sumbangan maksimal para perseorangan itu menjadi 2,5 miliar. Jadi bayangkan saja pada saat nanti momentum pemilu itu kira-kira berapa sih uang yang beredar di tengah masyarakat. Begitu.
Kita lihat ada terpampang banyak baliho dan seterusnya, orang datang kampanye, sewa kursi lah, sewa sound system lah, sewa orang makan minum lah. Bayangkan pada saat pemilu itu berapa duit yang berputar di tengah masyarakat. Begitu. Kemudian ya ini kemarin ya, tadi tentang sistem pemilu, saya kira ini mempertegas saja. Kemarin kalau pemilu presiden dan wakil presiden, itu dia sistemnya dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Kemudian pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD, itu kemarin dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Ini sistem-sistem yang hanya membuka wacana saja untuk kita. Kemudian juga kita kenal dengan pembagian daerah pemilihan kemarin ya. Ada atau disebut dengan dapil magnitude. Itu alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan sebagaimana tadi saya sebut 3 sampai 10 kursi. Kemudian untuk pemenang calon legislatif kemarin ditentukan dengan suara terbanyak. Jadi bukan berdasarkan nomor urut. Dia boleh nomor urut 1 atau nomor urut 3, nomor 4, nomor urut 7 misalnya. Kalau dia kemudian mendapatkan persen dari masyarakat terbanyak, dia itu yang ditetapkan sebagai anggota DPR. Lalu peserta pemilu partai politik boleh ikut, tetapi nanti kalau hasil suara tidak mencapai paling sedikit 4%, maka dia tidak diikutkan dalam penghitungan pengalokasian kursi di DPR. Kemarin banyak ada DPR partai-partai yang secara nasional tidak punya wakil di DPR RI, tetapi misalnya secara lokal di kabupaten itu ada wakilnya. Itu karena terkait dengan parlemen threshold. Kemudian ya pasangan calon terpilih untuk presiden ya, kemarin itu adalah yang memperoleh lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pilpres. Dan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi atau persebarannya lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ya, tadi yang saya sebutkan, kemarin di pemilu 2019 itu ada pasangan calon yang diusulkan gabungan parpol untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk pemilu presiden itu dia pasangan calon, tetapi wajib didukung oleh atau diusulkan oleh partai politik. Dia tidak mengenal perseorangan. Sedangkan partai politik itu untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Sedangkan kalau mau calonkan secara sendiri-sendiri, nanti Anda ikut di pemilihan menjadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Ya, kalau ini sih kemarin data-data kita kemarin terkait dengan partisipasi ya. Partisipasi kemarin ada sekian banyak jumlah pemilih kemarin terdaftar di Flores Timur ya. 164.513, tetapi dia jumlah orang yang menggunakan hak pilih itu bervariasi. Yang berhak memilih presiden itu kemarin 82%, yang menggunakan hak pilih DPR RI itu 81%, yang menggunakan hak pilih DPD itu 82%, provinsi 81%, DPRD kabupaten 81%. Mengapa berbeda? Karena memang sistem orang menggunakan hak pilih itu diatur dengan cara yang berbeda. Siapa yang boleh berhak memilih presiden yang tinggal di Flores Timur, siapa yang boleh memilih anggota DPR yang tinggal di Flores Timur, itu dia tata caranya berbeda. Begitu. Lalu terkait dengan suara sah kemarin untuk presiden yang cuma 2 pasangan calon kemarin itu kita suara sah itu kita mencapai angka 98%. Artinya orang lebih cenderung sudah melek gitu. Di DPR itu 95%. Lalu DPD 93%, DPRD provinsi 96%, DPRD kabupaten 97%. Nanti kita ngecek lagi, bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Rektor tadi terkait dengan kompleksnya surat suara. Jadi sekarang ini kan juga sebagaimana Pak Rektor omong tadi, kemarin itu kan kita dengan 5 pemilu 2019 kan dengan 5 buah surat suara dengan berbagai macam nama, nomor urut, tanpa foto misalnya. Sekarang ini sedang didesain, didorong untuk dari yang 5 itu menjadi cuma 3. Itu belum final, masih dalam draft dan tengah dilakukan pembahasan di para pihak terkait di nasional di Jakarta sana. Nah, angka-angka terkait dengan suara sah cuma 98%, 95, 93 itu menjelaskan tentang terkait dengan tadi soal
kerumitan surat suara sebagai sarana untuk orang mewujudkan kedaulatan rakyat. Gitu. Kita punya suara tidak sah juga masih banyak. Oke, kemudian hal yang juga beririsan dengan pelaksanaan pemilu kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ikuti ya, pertama di media mainstream, itu kami menemukan, baik mengalami sendiri maupun di sekitar lingkungan kita, ada hoax yang mengeksploitasi keyakinan, fanatisme, identitas, dan prasangka sosial. Ada orang-orang yang gemar menggunakan media untuk menyebarkan ketakutan, kecemasan, dan kebencian di kalangan mayoritas. Kemudian juga ada hoax yang menyerang lembaga-lembaga resmi dan mendelegitimasi hasil kerja-kerja ya kami. Kemarin KPU itu kan dibully, ada upaya-upaya delegitimasi terkait dengan itu. Itu ada hoax-hoax yang itu. Kemudian ada juga hoax yang merongrong proses demokrasi untuk kepentingan kekuasaan. Ada orang yang tidak percaya pemilu. Padahal di negara demokrasi semacam kita, memang mau pilih pemimpin, mau ganti pemimpin, tidak ada cara lain selain melalui proses pemilu. Begitu. Lalu ini juga kemarin media platform media sosial, terutama di Facebook kemarin itu juga menjadi media-media yang berada di garis terdepan untuk semacam membentuk kebenaran semu lewat kegaduhan-kegaduhan kemarin di tengah pemilu kemarin. Kemudian ya ketika orang di momentum pemilu, Anda bayangkan Bapak Ibu saudara adik-adik, surveillance Facebook itu tidak menyisakan ruang privat. Dia mau hajar siapa, dia pokoknya turut suka. Jadi Facebook ini juga bisa jadi menjadi mesin sok baik. Kalau mau hal yang buruk itu dapatnya di Facebook, hal yang baik juga dapatnya di Facebook. Tersedia semua itu di Facebook. Dia mesin yang sok baik. Kemudian Facebook juga bisa jadi menjadi sumber disinformasi tadi, hoax dan lain sebagainya. Tak kalah pentingnya juga adalah kemarin kita juga memiliki data-data, memiliki rekaman-rekaman terkait dengan Facebook adalah mesin politik yang merusak demokrasi. Ini sebuah paradoks. Kemudian ya, padahal memang di era digital ini suka tidak suka, Facebook ini sebenarnya menjadi sebuah panggung sosial juga. Dia menjadi speaker, dia malah menjadi amplifikasi dari berbagai momentum untuk kepentingan apa saja. Tinggal sekarang kita pandai tidak menggunakan media-media platform media sosial itu. Itu beberapa refleksi ya kita dari pemilu kemarin. Kemudian ya. Satu. Oh ya, yang di atas tanda. Ya. Ya, kemudian ini nanti menuju ke pemilu 2024 ya. Tadi itu refleksi tentang pemilu kemarin, 2019. Sekarang apa yang kita akan buat di tahun 2024? Tadi sebagaimana tadi Pak Rektor omong, pertama menginformasikan ya, kita di publik itu kan orang tanya-tanya, ini kita pilkada di Flores Timur itu apakah jadinya 2022 atau gimana? Nah, kalau kita ikuti di proses legislasi di DPR, itu proses pembahasan perubahan undang-undang, tawaran terkait dengan jadwal pilkada itu sudah di cancel. Jadi yang kita ikuti sekarang itu adalah nanti di 2024 itu akan dilaksanakan pemilu serentak nasional. Itu nanti dibagi dua jadwal. Pemilu pertama itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif yang terjadi di bulan Februari. Sedangkan nanti untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu nanti terjadi pada bulan November di tahun yang sama, 2024. Itu informasi yang dapat kami sampaikan untuk 2024. Nah, sistem pemilunya juga sedang digodok.
kalaupun tidak berubah itu maka dia masih dengan sistem yang sebagaimana 2024. Hanya tentu saja terjadi ada perubahan-perubahan secara teknis di penyelenggaraannya di tengah dua hal tadi. Pertama, sekarang kita masuk era digital, karena itu lembaga kami dan juga para pembuat undang-undang sedang mendesain perangkat-perangkat yang mendukung terselenggaranya pemilu di era digital. Kemarin di 2020 itu sudah mulai diuji cobakan, terutama dari sisi pemungutan suara, penghitungan suaranya itu dengan sistem e-rekap yang sudah menggunakan perangkat-perangkat digital, sudah mengurangi penggunaan media-media secara manual atau media-media konvensional. Formulir yang banyak-banyak ini sudah tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang e-rekap, pekerjaan yang lebih banyak dikelola secara digital. Poin yang kedua adalah pelaksanaan pemilu dengan asumsi bahwa pandemi COVID masih berlanjut. Itu berarti akan diatur tata kelolanya, bagaimana keterlibatan publik dalam kaitan dengan tahapan-tahapan pemilu, dengan memperhatikan prokes, kemudian juga bagaimana para peserta pemilu diperlakukan, bagaimana memiliki ruang-ruang untuk melakukan kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya untuk menjelang keterpilihannya, itu sedang didesain, sedang dikelola dalam kaitan dengan mendukung pemilu-pemilu di 2024, di mana sebagaimana Pak Rektor bilang tadi, ini pemilu serentak nasional pertama tahun 2024 nanti. Nah, secara teknis juga kami sedang mendesain secara nasional, hierarki kami sedang mendesain perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemilu di 2024 di tengah pandemi dan di era digital ini. Nah, tugas kita setidaknya tadi beberapa yang saya sudah sebutkan terkait dengan bagaimana kita memerangi hoax, bagaimana keterlibatan kita sebagai orang kampus yang memiliki kontribusi positif terhadap bekerjanya sistem demokrasi di sini. Salah satunya dengan cara pertama, kalau misalnya tidak ingin terlibat langsung dalam kampanye-kampanye penyadaran, kampanye-kampanye pendidikan, setidak-tidaknya kita bisa mengambil bagian untuk terlibat dalam menggunakan hak sipil dan politik, menggunakan hak pilih saja sudah cukup, yaitu dengan cara nanti pada saat proses pendaftaran pemilih memastikan diri bahwa terdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi syarat-syarat, menggunakan KTP dan sebagainya. Karena itu nanti dicek masing-masing adik-adik mahasiswa yang tinggal di sini apakah sudah ber-KTP atau belum. Kalau belum ya segera diurus supaya nanti pada gilirannya pemilu, proses pendaftaran pemilih itu Bapak dan Ibu adik-adik sekalian terikutkan dalam proses terjamin hak untuk menggunakan hak pilih di hari A. Kemudian yang kedua, orang kampus saya kira terlalu murah kalau hanya punya kontribusi untuk terlibat dalam sebagai pemilih. Mestinya orang kampus juga terlibat dalam kerja-kerja literasi, kerja-kerja untuk penyadaran, kerja-kerja untuk pendidikan, terutama di lingkungan kampus. Kemudian yang kedua di lingkungan dengan spirit pengabdian kampus itu di lingkungan yang kampus dapat masuki untuk membantu kerja-kerja penyadaran untuk mendorong pemilu kita ini makin baik dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga juga bagaimana kesiapan kita baik secara individu maupun kelembagaan mahasiswa di kampus maupun peranata-peranata di kampus terkait dengan merespon pelaksanaan pemilu di era digital. Tentu saja banyak pengetahuan, banyak informasi yang kita akses, kita butuhkan, itu sekarang ini sudah melalui kanal-kanal digital. Dan kami sedang menyediakan, kami sudah memiliki perangkat-perangkat digital, kanal digital untuk tujuan-tujuan pengembangan literasi dan lain sebagainya dalam hubungan dengan kampanye-kampanye menuju ke pemilu 2024. Gitu. Nah, tinggal nanti kita akan ngecek tingkat kesiapan kita masing-masing lembaga, apalagi lembaga kampus, dalam kaitan dengan bagaimana kesiapsiagaan, bagaimana merespon pelaksanaan pemilu di 2024. Sehingga kami berharap
nanti kita bisa membangun kemitraan yang lebih deras terkait dengan kontribusi dari Civitas Akademika IKTL dalam hubungannya dengan mendukung terselenggaranya pemilu serentak nasional yang dalam pandangan banyak pihak saat ini itu nanti akan sangat kompleks di 2024. Begitu. Nah, karena itu sebentar nanti saya ingin nanti Pak Rektor mewakili Civitas Akademika juga bisa membagikan riwayat sedikit terkait dengan seberapa jauh sih perjalanan pengalaman pelaksanaan praktek-praktek demokrasi di kampus. Lalu adik-adik mahasiswa, terutama yang pemegang organ kemahasiswaan intrakampus di sana, juga bisa share terkait dengan praktek-praktek demokrasi yang baik di kampus. Yang siapa tahu ini menjadi embrio untuk bisa merangkai ikhtiar-ikhtiar kami untuk menjadikan kampus IKTL ini menjadi pioner demokrasi di kampung kita dalam Holocaust. Gitu. Maaf Pak Ketua, harus kami ingatkan waktunya Pak Ketua. Ya, saya kira itu poin penting yang saya ingin sampaikan. Sebagai prawacana untuk membuka kelopak diskusi kita pada hari ini. Nanti beberapa materi yang saya tidak sempat sampaikan slide per slide ini, tentu saja nanti akan kami bagikan melalui link, tetapi secara umum kalau kita bicara demokrasi hari ini mungkin kita lebih fokus kepada praktik-praktik demokrasi yang lebih dekat dengan kita, yaitu pemilu secara reguler. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman tadi kami bagikan dapat saja memantik diskusi kita, baik nanti akan sharing lebih jauh tentang pengalaman pemilu dan bagaimana kita hadapi pemilu, maupun juga kalau penting yang kita ingin ada sharing dari kampus bagaimana praktek-praktek pelaksanaan demokrasi di sana, sehingga kira-kira apa yang dapat kami kontribusikan lebih jauh dari sesi diskusi ini. Saya kira demikian Ibu Tirsa, Pak Rektor, para peserta, adik-adik mahasiswa, dan siapa saja yang tergabung dalam diskusi kita ini hal-hal yang saya ingin membuka kelopak diskusi kita ini, dan nanti di forum kita ini juga ada banyak teman-teman kami, teman-teman komisioner yang juga nanti akan bisa tampil menjadi konfirmasi lagi hal-hal yang sangat penting untuk di-share kepada Bapak Ibu, termasuk juga dari Pak Rektor dan para pejabat di sana, para staf yang ingin membagi pengalaman, pengetahuan, silakan. Saya kira itu saja. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan atau kurang mengena di sesi ini. Demikian Ibu Tirsa. Nanti diatur sesi diskusi dialog. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua atas penyajian materinya, sahabat pemilih. Karena keterbatasan waktu, kami mohon kepada Pak Rektor untuk menambahkan kepada kita 15 menit lagi untuk kita buka sesi tanya jawab, sehingga teman-teman mahasiswa, sahabat pemilih bisa mengajukan minimal 3 pertanyaan untuk nanti dijawab. Karena ini bukan aplikasi Zoom ya, kalau aplikasi Zoom cukup dengan raise hand, kami akan melihat teman-teman yang mau bertanya. Karena ini Google Meet, teman-teman bisa langsung saja memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya untuk dijawab oleh narasumber. Jadi kami persilakan, kita hanya pakai 1 sesi tanya jawab, 3 pertanyaan, 3 orang penanya, kami persilakan untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Langsung saja pertanyaannya. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Belum terdengar suaranya. Kalau masih belum ada pertanyaan, kami persilahkan kepada mungkin tenaga pendidik di kampus IKTL yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Tidak terbatas hanya kepada mahasiswa, tapi juga tenaga pendidik yang bergabung hari ini di Google Meet ini, kami persilakan. Ibu Tirsa bisa memintakan para
adik-adik di sana yang menjadi pengurus organisasi mahasiswa intrakampus ya, itu mereka bisa, perwakilan dari mereka bisa citrakan pengalaman mereka melaksanakan praktek demokrasi di kampus begitu. Baik, kira-kira yang hadir hari ini siapa? Apakah ada yang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM? Mungkin ada yang hadir hari ini. Kami persilakan pengurusnya atau anggota BEM-nya. Kami persilakan. Kalau masih belum ada, mungkin Bapak Rektor IKTL sekedar penekanan atau sanggahan atau pertanyaan atau bahkan masukan untuk kami. Pak Rektor IKTL, kami persilakan. Sahabat pemilih, apakah ada pertanyaan? Kami ulangi. Atau sharing, berbagi pengalaman? Pak Rektor sudah nampak di layar. Pak Kristo mungkin ada penekanan atau tambahan atau sedikit sharing dari pihak kampus, kami persilahkan. Oh iya, speakernya ini belum. Aktifkan speakernya dulu, Pak Kristo. Beliau belum mendengarin. Ibu, izin bertanya Ibu. Oh, silakan. Halo, selamat pagi. Saudara GKGKCA. Silakan. Maaf, namanya itu perkenalkan diri. Ya. Nama Kaliktus Uremaran dari Baik. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKTL. Silakan. Ini sharing-sharing saja ya. Waktu menjadi pengurus pada mengikuti proses pemilihan pengurus himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dengan sastra Indonesia, di situ saya tidak menemukan proses terjadinya debat kandidat ini. Apakah misalnya pada tahun 2024 terjadi pemilihan legislatif, kemudian kampus membuka ruang untuk terjadinya debat kandidat antar calon, itu diperbolehkan atau tidak? Kira-kira pertimbangan dari Pak Pemateri bersama sahabat pemilu di KPU seperti apa? Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih, Saudara Kaliktus Uremaran. Masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Kami persilakan. Kalau belum ada, kami langsung persilahkan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Flores Timur untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Kaliktus Uremaran. Apakah diizinkan kampus membuka waktu dan tempat untuk debat kandidat? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Adik Kaliktus ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek penyikapan ya. Pertama prinsipnya begini, saya kira sampai dengan saat ini kami ini mahasiswa era-era zaman dulu ya. Pasca kemudian sampai dengan 98 itu kami ada di sana gitu. Dari dulu itu bahkan mungkin sampai sekarang. Kalau ada yang berubah nanti mohon saya dikabari ya terkait dengan jati diri kampus sekarang. Setahu saya kampus itu no politik begitu. Ya. Dia tidak kemudian terikat terkait dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu ya. Dia tidak berpolitik ya. Meskipun demikian, kampus itu bukan wilayah-wilayah apolitis begitu. Justru kampus itu sebenarnya menjadi wilayah-wilayah untuk pengembangan literasi, pengayaan hal-hal berkaitan dengan demokrasi, politik dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi
sekalipun ya kampus itu no politik, dia tidak berpolitik praktis, tetapi pekerjaan terkait dengan pengayaan literasi, pengembangan demokrasi, politik pada umumnya itu sebenarnya di situ di kampus itu menjadi satu tempat yang saya kira subur untuk embrio-embrio itu akan tumbuh. Itu poin pertama ya. Nah, kemudian terkait dengan soal debat kandidat, saya ingin menyambung tadi yang Pak Rektor sampaikan. Kepentingan kita selain sebagai mahasiswa, selain sebagai pemilih, itu juga tadi yang ditekankan ulang-ulang oleh Pak Rektor tentang bagaimana perilaku kita sebagai pemilih yang cerdas. Penting juga untuk mengetahui rekam jejak para kandidat, para calon, entahkah itu yang akan bertarung di eksekutif maupun akan bertarung di legislatif. Nah, selain kerja-kerja penelusuran riwayat, demikian pula ujian-ujian ketampilan seseorang di publik itu juga menghemat saya itu media yang ruang yang tidak tabu, apalagi itu terselenggara di kampus. Itu saya kira tidak tabu, kampus bahkan organ mahasiswa itu berkenan untuk dapat mengundang siapa saja, apalagi mereka-mereka yang kemudian lagi di atas panggung, untuk kemudian sebagai media untuk cek and recheck terkait dengan selain jati diri beliau, selain rekam jejak beliau, tetapi juga dari situ orang-orang kampus juga memiliki informasi yang kuat seberapa jauh mereka-mereka yang lagi di panggung ini dapat kita andalkan menjadi pemimpin kita, entahkah itu di eksekutif maupun di legislatif. Begitu. Saya kira itu ruangnya itu hemat saya terbuka. Kecuali kalau kemudian kampus sekarang ini sudah berubah secara umum, bukan soal IKTL-nya, tetapi soal peranata-peranata, soal aturan-aturan kampus yang mungkin sekarang sudah membatasi, tidak boleh ada percakapan-percakapan yang berbau politik itu ada di sana. Tapi kalau seandainya sama seperti yang kami alami dulu di era kami masih mahasiswa, berarti hemat saya tidak ada soal. Kemarin sebagai sharing saya di kampus Unika, kami undang Gus Dur, Abdurrahman Wahid sebelum dia presiden itu, dia kasih kuliah umum di kampus dan itu tidak masalah. Kayak begitu ya. Apalagi dia itu kan orang PKB, kan tidak ada masalah. Nah, apalagi misalnya pekerjaan menggalang forum untuk orang debat kandidat, menyampaikan visi misi ataukah merespon satu topik, saya kira itu tidak masalah sejauh lingkungan kampus itu welcome untuk urusan-urusan demikian. Nah, tetapi kalau seandainya forum-forum yang bersifat itu sedikit ilmiah itu tidak ditangani oleh mahasiswa, kemudian coba dicek di lingkungan kita di luar Glamholot ini, siapa yang juga berani menyediakan forum-forum yang bersifat pengayaan informasi untuk itu. Ini kan juga jarang. Nah, kalau kampus bersedia untuk itu, hemat saya, mengapa tidak? Tinggal saja diatur, masing-masing kampus kan tentu saja punya tata kerama, peranata-peranata yang harus dihormati, tidak boleh dilangkahi. Sepanjang komunikasi terjalin antara baik organ mahasiswa maupun pejabat rektorat, pejabat kampus, saya kira itu tak masalah. Asal saja teman-teman tetap berprinsip bahwa memang kami tidak kemudian berinduksi pada kekuatan-kekuatan politik atau kekuatan-kekuatan kepentingan tertentu. Saya kira demikian tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas jawabannya. Jadi teman-teman, pada dasarnya ruang itu terbuka ketika teman-teman mahasiswa, pihak kampus ingin mengundang para paslon untuk beradu argumen, beradu gagasan di sana. Itu juga sebagai bagian dari pendidikan politik buat sahabat pemilih di kampus. Demikian, masih ada lagi? Mohon izin bicara Ibu Moderator. Pertanyaan, silakan. Silakan perkenalkan dirinya langsung ke pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, saya
Isodorus Enga Hurin, Sekretaris Desa Welolong, mantan penyelenggara pemilu 2019 PPK Kecamatan Ile Mendiri. Silakan pertanyaannya. Saya sedikit membagikan pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, literasi untuk pemilih pemula. Saya ada beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kegiatan ini menurut saya bagaimana kita memberikan satu pengetahuan tingkat partisipasi secara khusus kepada adik-adik pemilih pemula, bagaimana memiliki adik-adik pemilih pemula untuk meningkatkan literasi politik. Bagaimana kita menghasilkan mutu partisipasi pemilu yang berkualitas. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, salah satu faktornya adalah partisipasi pemilih. Nah, secara khusus kepada adik-adik mahasiswa sebagai pemilih pemula seperti yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, yang pertama mungkin kita memastikan bahwa kita terlibat sebagai pemilih. Nah, pemilih yang saya maksudkan pemilih cerdas dan kritis, pemilih rasional. Secara sederhana kita gambarkan pemilih yang bukan saja memiliki pengetahuan dan kesadaran, melainkan juga bebas dari segala bentuk intimidasi. Mungkin satu poin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, bagaimana partisipasi adik-adik. Yang langkah pertama mungkin memastikan bahwa kita terlibat sebagai peserta pemilu. Mungkin sementara demikian dulu Ibu, saya kembalikan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak Saudara Isodorus Hurin memberikan penekanannya bahwa kita harus menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu berarti kita harus rasional, kita harus memilih secara sadar, bebas dari intimidasi atau tekanan para pihak. Begitu. Kami terima kasih banyak pada Saudara Isodorus Hurin berbagi pengalamannya. Mungkin dari sini Pak Ketua ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Sekdes ya. Ya, selamat bertemu lagi ya. Ya, ini beliau punya jalan hidup itu ya, kemarin itu menjadi penyelenggara pemilu, orang netral, wasit, kemudian pasca pemilu dia jadi sekdes, orang eksekutif. Ya, kadang-kadang begitu jalan hidup dari praktek-praktek terlibat dalam proses-proses berkembangnya praktek-praktek demokrasi di lokal, itu bisa jadi kayak begitu. Salam sehat ke sana ya, Siap, Pak Sekdes. Ya, sebagaimana tadi ya Pak Rektor maupun Ade tadi Maran tadi omong tentang partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi banyak hal ya. Tadi misalnya adik-adik mahasiswa mau terlibat dalam kaitan dengan mendukung proses pemilu itu dengan menyediakan forum untuk orang datang diskusi, lalu secara tidak langsung orang akan mengetahui rekam jejak kapasitas para calon kita. Ada juga terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemilih yang cerdas. Bagaimana memilih secara cerdas itu banyak hal. Tadi juga Pak Rektor sudah omong tentang ancaman-ancaman ataukah fenomena terkait dengan money politik ya. Politik uang itu masih tinggi. Kemarin kami pasca pemilu 2017, kami ada riset terkait dengan praktek-praktek pemilu, praktek-praktek money politik. Dan kami mendapatkan data yang sangat mengejutkan kita bahwa praktek money politik itu dapat dilakukan oleh siapa saja, mau brokernya, tim suksesnya, mau para kandidatnya, itu kuat. Yang
kemudian di lingkungan masyarakat itu masih persoalannya adalah masih welcome. Ada bukti-bukti, ada simbol-simbol, ada jembatan-jembatan yang dapat kita identifikasi sebagai ini media untuk orang melakukan praktek money politik. Itu semacam praktek pasar gelap itu. Ya, dia prakteknya itu kan tengah malam, dini hari. Jadi money politik itu dia ruangan itu dia tidak terlalu ruang mendapat momentumnya itu ruang terbuka. Banyak kan itu semacam laksana pasar gelap. Dan itu masih kentara. Nah, sayangnya adalah baik peserta pemilu maupun pemilih itu sama-samanya masih welcome. Masyarakat di sana juga kalau diberi duit atas alasan 100.000, 200.000, dia masih berpikir hal yang pragmatis. Dia bilang kalau tidak ambil sekarang, kapan lagi? Itu kan masih welcome. Orang-orang di peserta pemilu, entah itu melalui brokernya, entah itu melalui tim suksesnya, itu kan juga masih padahal sudah tahu bahwa aturan ini kalau kemudian ditangkap, kemudian dilapori, diproses, itu hukumannya penjara. Dia tahu tentang aturan-aturan itu, tetapi dia nekat. Politik itu kalau tidak ada fulus tidak dapat apa-apa. Kayak begitu ya. Hal-hal itu yang menjadi tantangan kita, teman-teman, apalagi mahasiswa. Mahasiswa bisa tidak. Pertama, sekalipun misalnya menyediakan ruang untuk orang berdebat, tetapi kita tidak dengan godaan terkait dengan praktek-praktek money politik. Jangan-jangan di depan kita, misalnya ini saya menantang, jangan kita demo kuat, protes ya ini tidak bagus. Tahu-tahu di belakang, di bawah meja kita juga kemudian gemar dengan praktek terima suap dan seterusnya. Kalaupun kita kuat, ajaklah keluarga kita, ajaklah bapak mama kita, orang-orang di kampung keliling kita untuk kalau kita mau calon-calon kita ini kemudian tidak terbebani, teraniaya dengan beban-beban piutang pada saat pilkada, pada saat legislatif, maka ya jangan milih orang karena duit dong. Begitu, ini kan pekerjaan kita. Banyak kali pejabat-pejabat yang kemudian setelah menjabat atau sudah menjabat, kemudian ditangkap KPK. Kemarin itu kan Probolinggo ya, baru tadi malam itu KPK tangkap. Itu dicek, itu ternyata karena beban politiknya, beban biaya kampanye, beban biaya selama menjadi itu kan terlalu tinggi karena suap orang, melicinkan jalan ini kan terlalu banyak. Padahal banyak hal terkait dengan media kampanye itu sudah diambil alih oleh APBN. Adik-adik sekalian lihat, banyak baliho yang dibuat itu yang berlogo KPU itu kami yang cetak gitu. Sekarang ini orang mau jadi politisi itu tidak terlalu sulit juga karena biaya separuh bebannya itu kan sudah ditangani negara itu. Tapi masih mau korupsi dia. Nah itu tugas kita sebagai pemilih cerdas, apalagi mahasiswa itu mulai mengerem atau mulai menjadi tampil di depan untuk melawan praktek-praktek terkait dengan praktek-praktek money politik sebagai pernyataan kita bahwa ya saya bisa menjadi pemilih cerdas mulai dari hal-hal itu. Tetapi jangan lupa sebagaimana tadi Pak Sekdes ingatkan tadi, keterlibatan kita yang paling utama satu itu adalah menjadi pemilih dulu. Ikut tidak dalam proses 5 tahunan. Ini kan orang pilih ini kan 5 tahun saja. Kalau Anda tidak ikut pilih, jangan marah kalau kemudian yang koruptor yang mendapat suara terbanyak itu jadi presiden kita. Kalau Bapak dan Ibu, adik-adik tidak mau pilih, merasa bahwa satu suara ini tidak penting atau pentingnya apa. Jadi jangan marah. Kalau karena Anda tidak pilih, tidak mau ikut memilih, masa bodoh dengan pemilu, lalu kemudian yang menang itu 1 suara, dan yang menang itu adalah koruptor. Itu kita terima apa adanya. Anda tidak bisa protes karena Anda kemarin tidak ikut pemilu. Kayak begitu ya. Saya kira itu, Ibu Tirsa, sebentar komentar saya, respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Syed. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masih ada pertanyaan dari peserta kegiatan ini? Silakan. Satu lagi pertanyaan. Ibu, saya mau izin satu pertanyaan lagi, Ibu. Dari Kalitus Uremaran tadi ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Karena kita juga memang dibatasi waktu, jadi
dari Saudara Kalitus Maran ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Seperti Pak Ketua tadi bilang, ini kita masih buka satu kelopak ini. Masih banyak kelopak yang bisa kita buka di lain waktu dan tempat. Saya kira begitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir. Silakan Saudara Kalitus Maran. Ini menyambung dari penjelasan Pak Sekdes tadi, Pak Isidorus. Apakah penting atau diwajibkan ya seorang pemilih itu mengikuti atau sebagai peserta mengikuti kegiatan kampanye, itu penting tidak atau tidak penting menurut pandangan dari sahabat KPU seperti apa seorang mahasiswa mengikuti kegiatan kampanye? Baik, terima kasih Saudara Kalitus. Terima kasih Pak Ketua, silakan. Penting atau tidak seorang mahasiswa mengikuti kegiatan kampanye? Silakan. Ya, pertama kalau soal wajib tidak wajib, saya kira ini bukan kewajiban ya. Ini kan soal opsi, pilihan. Pilihan untuk apakah mau ikut kampanye ataukah tidak. Kalau saya sih menyarankan bagian dari proses mengetahui rekam jejak, bagaimana juga merawat komunikasi politik antara masyarakat dengan calon pemimpinnya, bahkan nanti misalnya dia terpilih, maka komunikasi politik model menghadiri sebuah panggung kampanye itu menjadi penting. Nah, kampanye ini kan dalam banyak hal kan, ada juga yang kampanye akbar melalui panggung, misalnya kita lihat di lapangan-lapangan umum, ataukah dialog-dialog terbatas, ataukah melalui pentas seni misalnya, ataukah melalui pembagian literasi-literasi. Saya kira ini bagian dari membangun jalinan komunikasi politik antara konstituen dan para calon pemimpinnya ya. Nah, karena itu hemat saya ruang ini kan harus dibuka dan dipakai. Saya kira dengan sistem pemilu sekarang ini dibagi dapil-dapil tadi, saya kira itu kan mereka calon-calon ini kan itu kan nanti juga akan menjadi pemimpin kita kalau dia terpilih. Nah, kalau kemudian Anda diminta untuk diundang misalnya terlibat dalam dialog, lalu kemudian dengan cara apa Anda mengkomunikasikan kepentingan rakyat, kepentinganmu kepada para pemimpin, kalau hal-hal terkait dengan jabatan media komunikasi yang tersedia itu tidak digunakan. Kesempatan kehadiran kita di sana juga untuk sekaligus merekam tadi rekam jejak dari para calon, juga mengetahui dia omong begini dengan dia punya bahasa, dengan dia punya cara ini, kemudian dapat membuktikan saya bisa mengandalkan dia sebagai pemimpin yang kemudian saya pilih atau tidak. Jangan-jangan dia omongnya ini bagus, tetapi kemudian dalam banyak aspek saya tidak yakin dia. Itu juga kesempatan-kesempatan itu kita bisa pakai. Demikian pun yang lebih kritis lagi, ya saat-saat yang orang dialog, orang apalagi malam-malam, tengah malam, ataukah di kampung-kampung terpencil, itu kan kadang-kadang itu juga praktek-praktek yang tadi pasar gelap itu terjadi. Kehadiran kita di forum-forum begitu ini kan juga penting untuk ya siapa tahu membantu mengerem upaya-upaya untuk tadi adanya pasar gelap di sana, itu kan bisa jadi. Kalau Anda tidak tahu, ya nanti Anda jangan ngoceh-ngoceh, Anda jangan tebar hoaks bahwa kemarin itu caleg ini datang bagi-bagi duit. Kalau Anda tidak tahu, Anda hanya nguping. Kehadiran kita untuk proses yang terlibat dalam dialog, kampanye itu baik. Selain mengetahui arah daripada apa yang ingin diperjuangkan, menguji kapasitas calon, tapi juga untuk memantau dari dekat kemungkinan praktek-praktek pasar gelap yang kemudian mencederai berjalannya demokrasi. Begitu. Siapa tahu kan karena kita ada, lalu orang mau suap orang itu dia takut karena nanti saya suapin, kalau dia tahu nanti dia akan lapor. Kan siapa tahu begitu. Selalu berasumsi-asumsi begitu. Apalagi yang tadi tentang ikut memilih itu penting, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kalau Anda tidak ikut, jangan marah kalau kemudian dia menang satu suara hanya karena Anda tidak pilih dan dia itu adalah koruptor.
atau mantan narapidana. Jangan marah kan. Saya kira itu, Ibu Tirsa. Terima kasih Pak Ketua. Sahabat pemilih semua, tidak terasa ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:22. Menarik sekali. Seharusnya mungkin lain kali kita pakai waktu mungkin 2 jam ya. Siap, Ibu. Halo? Masih ada? Pas. Oh, pas. Jadi kita ingin membahas lebih dalam, lebih panjang, lebih komprehensif, lebih lengkap, tetapi apa boleh buat, kita dibatasi juga oleh waktu. Tetapi kegiatan ini memberitahukan kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, bahwa kami harus lebih sering mengadakan diskusi, dialog dengan sahabat pemilih sekalian, agar terjalinnya interaksi komunikasi ini bisa meningkatkan pemahaman kita bersama dalam demokrasi, dalam kepemiluan, sehingga kita sama-sama menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari pembuka jalan untuk demokrasi yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk penutup kegiatan kita hari ini, kami minta kembali kepada Bapak Rektor Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Bapak Kristo Aran, untuk sepatah kata menutup kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Kristo, kami persilahkan. Silakan. Baik, baik Ibu. Terdengar Pak, Halo, silakan. Oh, ya. Mohon maaf, tadi unmute di laptop saya Bu, ada gangguan, jadi saya pakai mute dari HP, Ibu. Maaf. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kristo. Baik, kembali lagi saya sapa Pak Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Kak Kanda, Kak Cornelius. Terima kasih atas waktu dan ruang untuk kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Tirsa yang selalu membangun intens komunikasi terselenggaranya kegiatan. Sebagai lembaga, saya menyadari bahwa sudah 4 kali dalam hitungan saya, Bapak Ibu, teman-teman KPU sudah bersurat, datang langsung ketemu dengan saya hanya karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita ketemu, dan puji Tuhan hari ini bisa kita dipertemukan dalam Google Meeting pada siang hari ini. Terima kasih atas semuanya, dan saya ada beberapa catatan yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman KPU dan adik-adik mahasiswa dan salah satu aparat desa, Bapak Isidorus ya. Siap. Sebagai pimpinan lembaga, kami menyadari lembaga juga dalam praktek demokrasi yang sedang saat ini terjadi di IKTL. Saya boleh katakan bahwa itu juga masih berjalan belum maksimal. Karena di tengah pandemi seperti ini, begitu banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin tidak dijalankan, dan saya perlu menyampaikan kepada Pak Ketua dan teman-teman KPU untuk kegiatan organ internal kampus BEM BLM. Hari ini kondisinya masih vakum karena kepengurusan yang lama belum bisa diadakan pemilihan oleh KPRK, maka tadi dikonfirmasi oleh Pak Ketua sendiri terkait dengan apakah ada pengurus BEM BLM dalam pertemuan Google Meeting hari ini. Memang salah satu mahasiswa tadi, Kalitus Ure tadi, dia juga bagian dari pengurus BEM yang periode kemarin, yang mungkin saat ini punya peduli dan pemerhati terhadap kondisi internal, organ internal kampus. Dengan begitu banyak muatan-muatan pemateri tadi Pak Kekanda sendiri, Pak Ketua sendiri terkait dengan membuka satu kelopak mata kiri untuk memberi pandangan cakrawala pikiran kepada kami sebagai pimpinan dan adik-adik mahasiswa di Sivitas Akademika IKTL, ini menjadi input informasi dari KPU, dan kami juga selalu senantiasa mendukung program KPU dalam kegiatan-kegiatan untuk penyuluhan atau sosialisasi.
Dan di dalam tubuh lembaga kami akan secepatnya mengurus internal organ internal kami supaya giat-giat gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan yang di-launching oleh KPU, adik-adik mahasiswa bisa mengambil bagian dan berpartisipasi langsung bersama dengan teman-teman KPU. Menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi soal regulasi dan dasar-dasar hal-hal dasar dalam praktik demokrasi, terus aturan-aturan yang sudah disampaikan, sistem pemilihan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini yang waktunya cukup minim ini, adik-adik mahasiswa dalam Google Meeting hari ini bisa menjadi pioner. Kembali kita bisa mendiskusikan dengan keluarga kita begitu banyak pencerahan yang sudah disampaikan, supaya kita juga membantu proses penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk bisa tersampaikan kepada masyarakat di mana kita berada. Terus untuk Bapak Ibu pimpinan KPU, saya mengharapkan untuk program itu kita integrasikan atau kolaborasikan ke depannya supaya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kami Bapak Ibu dosen, ada kegiatan-kegiatan yang mau melibatkan adik-adik mahasiswa, itu juga bisa menjadi satu agenda kita ke depannya, supaya ketika dikonfirmasi kegiatan dadakan terkait dengan kondisi keberadaan kami lembaga, kami mohon maaf kalau waktunya mungkin tidak efektif dan tidak seefisien. Jadi ini yang menjadi catatan untuk ke depan Pak Ketua. Terus saya hanya mau menegaskan kepada adik-adik mahasiswa, lebih dengan kondisi hari ini berbicara soal penyelenggara pemilih, kita juga mahasiswa yang punya hak suara atau hak pilih. Dan harapan saya kita jangan menjadi penonton dalam penyelenggara pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Berilah pencerahan kepada keluarga, masyarakat di mana kita berada. Banyak masyarakat di luar sana cerdas untuk memilih, tapi tidak cerdas untuk memilih. Menjadi pemilih cerdas itu banyak masyarakat, tapi tidak menjadi cerdas ketika dia melakukan pemilihan pada hari H. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita sandingkan dengan pikiran-pikiran dari Pak Ketua sebagai pemateri tunggal tadi, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat luas. Jadi saya sebagai pimpinan mengapresiasi atas kegiatan hari ini, dan ke depan mungkin kegiatan-kegiatan lanjutan kita bisa mengatur waktunya lebih panjang supaya hal-hal yang menjadi banyak kejanggalan dirasakan oleh adik-adik mahasiswa kita bisa berikan ruangan lebih luas lagi supaya mereka juga semangat untuk mendukung program kegiatan penyelenggara dalam hal ini KPU. Mungkin beberapa pikiran-pikiran terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat semua Pak Ketua dan teman-teman KPU. Buat adik-adik mahasiswa terima kasih banyak dan mohon maaf. Ibu Tirsa mohon maaf, target kuota dalam partisipan hari ini tidak memenuhi syarat 100 yang ditargetkan. Karena kami sadari bahwa ada mahasiswa kami yang saat sekarang ada di lokasi PTL, PKL, dan mungkin terkoneksi jaringan kurang baik. Jadi mereka tidak berpartisipasi bergabung dalam kegiatan meeting kali ini. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih Bapak Rektor, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Sahabat pemilih, sebelum meninggalkan Google Meet, kami mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang sahabat pemilih bisa lihat di kolom chat masing-masing. Itu dicek kolom chatnya, di sana ada link untuk teman-teman semua mengisikan daftar hadir sebelum meninggalkan ruangan. Kami mohon sekali lagi untuk mengisikan daftar hadir agar kami pun mempunyai dokumentasi berapa banyak orang dari IKTL dan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih buat kita semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Selamat siang. Ibu semua. Selamat. Pak Rektor, terima kasih banyak Pak Rektor. Oke. Kakak selamat. Nanti Terima baru, kasih banyak juga. Selamat siang Pak. nanti baru diatur lagi komunikasinya, sebagaimana tadi yang kita diskusi. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi kita semacam
dorong ada classroom yang kita bentuk ya, kelas-kelas dulu begitu. Biar apakah dari kami ataukah Pak Rektor ataukah malah teman-teman mahasiswa, silakan nanti dikomunikasikan. Dengan peserta terbatas juga tidak apa-apa, santai saja. Mungkin ada kelas-kelas pemilu yang kita bisa dorong. Kami ingin dua kampus kita di sini selain STPR-nya Rosari, nanti juga kami akan ke sana. IKTL ini juga kita berharapkan nanti menjadi pionir begitu. Nah, kita mulai dari hari ini, istilah saya tadi itu ya fajar membuka kelopak bunga helai demi helai lah. Kita baru mulai. Saya tadi hanya menggambarkan secara umum tentang nasional dan kampung kita begitu. Saya berharap gagasan-gagasan ini kemudian memicu baik kampus di rektor dan para pejabat rektorat maupun adik-adik mahasiswa tadi. Siapa tadi Kurman? Ada Maran tadi ya, BM tadi, fungsionaris BM tadi, silakan diprakarsai saja kelas-kelas room terbatas, entah 10, entah 5, tidak apa-apa, untuk kita sama-sama membagi gagasan-gagasan, literasi pemilu. Dan sekarang ini kan eranya digital, jadi tidak perlu paksakan untuk kita harus tetap buka. Melalui media begini juga sudah oke, Pak Rektor, adik-adik mahasiswa, tidak ada soal. Nanti bisa dikomunikasikan. Sangat kebetulan kami di sini kan teman-teman yang memiliki pengalaman, apalagi juga ada yang secara khusus punya basic pemilu, sekolah khusus pemilu itu kan ada 2 orang di sini. Di situ di layar situ ada Pak Maik, itu juga kemarin baru tamat S2-nya, itu S2 khusus untuk manajemen pemilu. Lalu juga ada Pak Abdul Rahman, dari ITB kemarin, itu juga tamatan S2 khusus pemilu itu. Jadi maksud saya, selain saya juga kami di sini banyak orang yang bisa ingin membagikan literasi-literasi, memperkaya ilmu kita tentang pengalaman-pengalaman berpemilu begitu, ataukah praktek demokrasi. Silakan dibuka saja kelas-kelas pemilu, termasuk tadi yang BM tadi, BM organ mahasiswa internal yang lagi sedikit belum berjalan bagus. Silakan nanti kita bisa komunikasikan. Kira-kira kami bisa berkontribusi ke dalam mana begitu? Apakah pemenahan di sistemnya ataukah di aspek-aspek penerapan beberapa prinsip-prinsip pemilu umumnya ke dalam praktek-praktek teman-teman berdemokrasi di BEM misalnya. Silakan. Nanti dikomunikasi. Dan saya percaya ikhtiar kita ini baik, apalagi respon Pak Rektor itu bagus. Ini saya kira nanti akan terjembatani. Hari ini menjadi titik awal kita. Esok lusa silakan komunikasi langsung ke sini lewat Ibu Tirsa ataukah siapa saja yang Pak Rektor kenal di KPU, adik-adik masih kenal, silakan dikomunikasikan. Nanti kita coba jembatani sama-sama ya, sehingga kita berharap IKTL ini menjadi pionir, menjadi embrio untuk sebagai tiang pertama praktek demokrasi itu berjalan di kampus dan sebagai tiang penyangga praktek demokrasi yang ada di kampung kita Lamholot. Saya kira demikian, Pak Rektor. Begitu. Terima kasih Salam banyak, hormat. Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat, Pak Ketua. Oke, kita pamit dulu ya, Pak Rektor. Terima kasih banyak. Salam sukses, salam sehat. Ade Maran. Oke, pamit. Terima kasih banyak Bapak. Selamat Ade siang. Vino, Sekdes tadi, panitia Ibu Tirsa, terima kasih banyak. Pak Maik, teman-teman dari KPU Lembaga masih. Oh ya, dari Terima Lembaga. kasih banyak, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya, Nah, oke. sahabat pemilih jangan lupa mengisikan daftar hadir sekali lagi. Daftar hadirnya apakah sudah diisi semua, sahabat pemilih? Sahabat pemilih kami pastikan lagi untuk mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat. Sertifikat kok, Ibu Tirsa? Sertifikat kok, Ibu Tirsa? Ya, daftar hadir untuk kami membuatkan sertifikat, Pak Ketua. Mohon sahabat pemilih pastikan telah mengisi daftar hadir di kolom chat di link Google Meet ini. Tolong dipastikan ya, sahabat pemilih. Jangan lupa daftar hadirnya. Ada yang belum, Kak? Belum, Ibu. Oh, sudah, Ibu. Baik, sudah. Susana Surat sudah.
Erianti Ritan sudah. Baik, terima kasih. Dilanjutkan yang belum. Kami menanti dengan setia. Oh, Pak Ger. Sahabat pemilih, semua sudah mengisi daftar hadirnya. Mohon semua diisi. Jangan Sudah, sampai Ibu. ada yang tidak isi, karena Dalam kepentingannya adalah selain kami mendokumentasikan kehadiran sahabat pemilih di kegiatan kita hari ini, kami juga akan membuatkan sertifikat penghargaan bagi sahabat pemilih yang telah bergabung dalam kegiatan pendidikan pemilih kerjasama antara KPU Flores Timur dan IKTL. Sudah bisa tinggalkan semua. Sudah semua? Apabila sudah semua, saya juga mohon diri. Saya juga mohon izin keluar dari link Google Meet. Sudah, Ibu. Pak Isodorus Hurin, silakan mengisi daftar hadir. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terima Ya, kasih Bunda. banyak. Terima kasih banyak, sahabat pemilih semua. Terima kasih banyak. Ya, Bunda. Bunda, mana? Saya mohon izin keluar, sahabat pemilih. Silakan dilanjutkan, Pak Mike. Iya, Pak. Ya, Pak. Tarik,